Di sebuah desa kecil, di tepi hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Dara. Usianya baru menginjak 8 tahun, tetapi hidupnya penuh penderitaan. Orang tuanya, Pak Rahman dan Bu Siti, hidup miskin dan sering kali menganggap Dara sebagai beban. Mereka percaya bahwa memiliki anak perempuan hanya akan membuat hidup mereka semakin sulit. Suatu malam, mereka bertengkar hebat karena kekurangan makanan. Pak Rahman memutuskan untuk membuang Dara di hutan. Bu Siti, meskipun awalnya ragu, akhirnya mengiyakan dengan berat hati. Ini demi kebaikan kita semua, kata Pak Rahman. Dengan mata yang basah oleh air mata, Dara digiring ke tengah hutan oleh ayahnya. Tanpa banyak kata, dia ditinggalkan di sana dengan hanya selimut tua dan sepotong roti. Maafkan kami, Dara, kata Pak Rahman sebelum pergi. Dara terdiam. Hatinya hancur, tetapi ia tidak menangis. Dalam gelapnya malam, dia mulai berjalan tanpa arah. Dia takut akan binatang buas, tetapi rasa sakit di hatinya lebih besar daripada rasa takut itu. Lelah dan lapar, Dara akhirnya duduk di bawah pohon besar, dan tertidur dengan mata sembab. Malam itu, dia bermimpi aneh, sebuah ular raksasa dengan mata berkilauan seperti bintang, menghampirinya, tetapi bukan untuk melukai, melainkan untuk melindunginya. Keesokan paginya, Dara terbangun oleh suara gemerisik. Dia memandang sekelilingnya hutan, takut bahwa seekor harimau atau serigala akan muncul dari semak-semak. Namun, yang muncul adalah seekor ular besar, panjangnya lebih dari 5 meter, dengan kulit bersisik hijau tua yang memancarkan kilauan di bawah sinar matahari. Dara terbangun. Dia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Ular itu menatapnya dengan mata kuning yang tajam, namun anehnya, tidak ada ancaman dalam tatapannya. Sebaliknya, Dara merasa seperti dia sedang diawasi oleh sesuatu yang lembut dan penuh perhatian. Jangan takut, terdengar suara dalam pikirannya. Dara terkejut, tetapi suara itu terasa nyata. Kamu berbicara? Tanya Dara dengan suara bergetar. Ya, aku bisa berkomunikasi denganmu melalui pikiran. Namaku Sagara, jawab ular itu. Meskipun awalnya ragu, Dara perlahan merasa tenang. Ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, Sagara membawa Dara ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara akar-akar pohon besar. Di sana, Sagara menunjukkan kepadanya cara mencari makanan buah-buahan, daun, dan akar yang aman untuk dimakan. Hari demi hari, Dara dan Sagara menjadi semakin dekat. Sagara mengajarkan Dara bagaimana bertahan hidup di hutan. Dara merasa bahwa Sagara adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Mereka berbagi cerita Dara tentang keluarganya, yang meninggalkannya, dan Sagara tentang hutan yang penuh misteri. Selama bertahun-tahun, Dara tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang tangguh. Dengan bantuan Sagara, dia mempelajari banyak hal tentang alam, dan hidup selaras dengannya. Namun, suatu hari, hutan tempat mereka tinggal, mulai terganggu oleh ulah manusia. Penebang liar mulai datang, merusak pohon-pohon besar, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kita harus melakukan sesuatu, kata Dara pada Sagara. Kalau tidak, tempat ini akan hancur. Sagara menyetujui. Dengan tubuh besarnya, dia membantu Dara mengusir penebang liar. Mereka menciptakan jebakan alami, dan menakuti para penebang dengan suara gemuruh, yang berasal dari dalam gua. Para penebang mulai percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk mistis, dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Namun, kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Kabar tentang Dara dan ularnya, sampai ke telinga penduduk desa, termasuk orang tua Dara. Mereka datang ke hutan, ingin membawa Dara kembali. Tetapi Dara menolak. Kalian meninggalkanku dulu. Sekarang hutan ini adalah rumahku, dan Sagara adalah keluargaku, kata Dara dengan tegas.
Melihat keberanian dan kebijaksanaan putrinya, orang tua Dara menyesal. Mereka meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengusik hutan lagi. Dara memaafkan mereka, tetapi memilih tetap tinggal di hutan bersama Sagara. Dara dan Sagara terus hidup bersama, menjaga hutan dan memastikan bahwa tempat itu tetap aman dari gangguan manusia. Persahabatan mereka menjadi legenda, mengajarkan bahwa cinta dan kesetiaan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Kehidupan Dara dan Sagara di hutan mulai kembali tenang, setelah konflik dengan penebang liar dan kunjungan orang tuanya. Namun, kabar tentang Dara yang hidup bersama seekor ular besar, mulai menyebar keluar desa. Seorang pemburu terkenal bernama Pak Rengga, yang mengaku bisa menangkap binatang buas apapun, mendengar cerita tersebut. Ia melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Pak Rengga memutuskan untuk masuk ke hutan dengan niat menangkap Sagara, dan menjualnya kepada kolektor hewan langka. Berbekal senapan dan jebakan, dia dan beberapa anak buahnya, menyusuri hutan dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa ular sebesar itu tidak akan mudah ditangkap. Sementara itu, Dara mulai merasakan keanehan di hutan. Hewan-hewan kecil yang biasanya bermain di sekitar gua, mereka menghilang, dan suara langkah manusia terdengar dari kejauhan. Sagara, aku merasa ada bahaya, kata Dara sambil memegang tangan ular besar itu. Aku merasakan hal yang sama, jawab Sagara. Ada manusia yang masuk jauh ke dalam hutan ini, dan niat mereka tidak baik. Dara dan Sagara memutuskan untuk memantau pergerakan para pemburu. Dengan kelincahan Dara dan kecerdasan Sagara, mereka berhasil menghindari jebakan-jebakan yang dipasang oleh Pak Rengga. Tetapi, Dara tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bersembunyi. Kita harus melawan mereka, ujar Dara tegas. Sagara menyetujui. Mereka mulai menyusun rencana untuk melindungi hutan dan diri mereka dari ancaman para pemburu. Malam itu, Dara dan Sagara memulai aksinya. Dengan memanfaatkan kegelapan, dan pengetahuan mereka tentang hutan, mereka menciptakan jebakan-jebakan alami untuk menggagalkan rencana Pak Rengga. Ketika salah satu anak buah Pak Rengga mendekati gua, Dara melemparkan batu ke arah semak-semak, membuat suara gemerisik yang menyesatkan mereka. Sagara, dengan tubuhnya yang besar, melingkar di sekitar pohon dan menyergap salah satu pemburu, membuatnya melarikan diri ketakutan. Namun, Pak Rengga tidak mudah gentar. Dia membawa senapan yang mampu menembus sisik tebal ular besar seperti Sagara. Dia dengan tenang mengikuti jejak Dara dan Sagara, yakin bahwa dia akan menang. Di tengah malam, Dara dan Sagara menghadapi Pak Rengga secara langsung. Dara berdiri di depan ular besar itu, mencoba melindunginya. Pergilah dari sini, hutan ini bukan milikmu. Teriak Dara. Anak kecil, jangan coba-coba menghalangiku. Ular itu bernilai jutaan. Aku tidak akan pergi tanpa menangkapnya, balas Pak Rengga. Pak Rengga mengarahkan senapannya, tetapi sebelum dia sempat menembak, Sagara melingkarkan tubuhnya dengan cepat, menjatuhkan senapan dari tangan Pak Rengga. Dara memanfaatkan momen itu untuk mengambil senapan dan membuangnya ke sungai terdekat. Pak Rengga, kini tanpa senjata, berhadapan langsung dengan Dara dan Sagara. Merasa kalah, dia memutuskan untuk mundur. Aku akan kembali, ancamnya sebelum pergi. Meskipun mereka menang malam itu, Dara dan Sagara tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berlalu. Setelah peristiwa itu, Dara dan Sagara sadar bahwa mereka tidak bisa hanya bersembunyi selamanya. Mereka harus membuat hutan ini aman untuk semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Dara memutuskan untuk meminta bantuan penduduk desa. Awalnya, penduduk desa ragu untuk membantu. Mereka masih takut pada Sagara, dan menganggapnya sebagai makhluk berbahaya. Tetapi Dara, dengan keberaniannya, menjelaskan bahwa Sagara telah melindungi hutan dan mereka dari penebang liar.
Kalian takut pada sesuatu yang tidak kalian pahami, kata Dara. Tapi hutan ini adalah rumah kita semua. Jika kita tidak menjaganya, kita akan kehilangan segalanya. Kata-kata Dara menyentuh hati penduduk desa. Mereka setuju untuk membantu menjaga hutan dari ancaman luar. Bersama-sama, mereka membuat tanda-tanda peringatan di sekitar perbatasan hutan, dan menyebarkan cerita tentang kekuatan magis hutan untuk menakuti siapapun yang berniat jahat. Sagara, meskipun awalnya tidak percaya pada manusia, mulai mempercayai mereka karena Dara. Dia menjadi penjaga hutan, memastikan keseimbangan alam tetap terjaga. Dara, kini bukan lagi anak kecil yang rapuh. Dia menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Hutan bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga warisannya. Pak Rengga tidak pernah kembali, dan cerita tentang Dara dan Sagara menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Hutan itu kini dikenal sebagai hutan penjaga, tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam harmoni. Setelah kejadian dengan Pak Rengga, Dara dan Sagara melanjutkan hidup mereka sebagai penjaga hutan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di langit, Dara mendengar suara aneh dari dalam gua tempat mereka tinggal. Suara itu seperti bisikan, namun juga seperti gemuruh yang jauh. Sagara, apakah kau mendengar itu? Tanya Dara dengan nada khawatir. Aku mendengarnya, jawab Sagara, matanya menyipit seolah mencoba membaca sesuatu yang tak terlihat. Ada sesuatu yang berubah di hutan ini. Dara dan Sagara mengikuti suara itu, menuju sebuah tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya, sebuah lembah tersembunyi yang ditutupi kabut tebal. Di tengah lembah itu, mereka menemukan batu besar, dengan ukiran-ukiran aneh. Batu itu memancarkan cahaya redup yang membuat bulu kuduk Dara merinding. Apa ini? Dara bertanya dengan suara pelan. Ini adalah batu penjaga, jawab Sagara. Legenda mengatakan bahwa batu ini adalah inti dari kekuatan hutan. Selama batu ini aman, hutan akan tetap hidup. Tapi jika seseorang menghancurkannya, hutan akan layu dan mati. Dara memandang batu itu dengan perasaan kagum sekaligus takut. Dia tahu bahwa batu ini harus dilindungi dengan cara apapun. Namun, dia juga tahu bahwa ada orang-orang di luar sana yang mungkin menginginkan kekuatannya. Kabar tentang batu penjaga, secara misterius sampai ke telinga Pak Rengga. Meski dia telah kalah sebelumnya, dia tidak menyerah. Dengan bantuan kolektor kaya, yang ingin memiliki batu itu, Pak Rengga kembali ke hutan dengan lebih banyak anak buah dan peralatan canggih. Dara, yang merasa ada bahaya mendekat, meminta bantuan penduduk desa. Namun, kali ini mereka tidak bisa membantu banyak karena takut pada kekuatan Pak Rengga dan kolektor tersebut. Kami tidak bisa melawan mereka, kata salah satu penduduk desa. Mereka memiliki senjata dan uang. Apa yang kita miliki? Dara merasa kecewa, tetapi dia tidak menyerah. Bersama Sagara, dia mulai memperkuat perlindungan di sekitar batu penjaga. Mereka menggunakan akar-akar pohon besar dan jebakan alami untuk menyulitkan langkah para pemburu. Ketika Pak Rengga tiba di lembah tersembunyi, dia terkejut melihat perlindungan alami yang begitu kuat. Namun, dia tidak menyerah. Dengan peralatan yang dia bawa, dia berhasil menebas akar-akar dan menembus jebakan. Dara dan Sagara menghadang mereka di dekat batu penjaga. Kalian tidak akan menyentuh batu ini, teriak Dara dengan penuh keberanian. Pak Rengga tersenyum dingin. Anak kecil, ini bukan urusanmu. Batu ini milikku sekarang. Pertarungan sengit pun terjadi. Sagara melawan anak buah Pak Rengga, menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi batu penjaga. Dara, dengan kecepatan dan kecerdasannya, berhasil mengalihkan perhatian mereka, tetapi Pak Rengga terlalu tangguh. Dalam kekacauan itu,
Salah satu anak buah Pak Rengga berhasil melemparkan bahan peledak kecil ke arah batu penjaga. Batu itu retak, dan cahaya yang sebelumnya redup, menjadi semakin terang. "Tidak!" teriak Dara, berlari menuju batu tersebut. Retakan di batu penjaga, membuat hutan menjadi gelap. Pohon-pohon mulai layu, dan hewan-hewan berlarian ketakutan. Dara merasa bahwa hutan akan mati jika sesuatu tidak dilakukan segera. Sagara, dengan matanya yang bersinar, melihat Dara dan berkata, "Aku tahu apa yang harus kulakukan." "Apa maksudmu?" tanya Dara, air mata mulai menggenang di matanya. "Satu-satunya cara untuk memperbaiki retakan ini, adalah dengan mengorbankan diriku. Kekuatan hidupku bisa menyembuhkan batu penjaga, tetapi aku tidak akan bisa kembali." "Tidak, aku tidak bisa kehilanganmu, Sagara." Dara memeluk ular besar itu dengan erat. "Aku telah hidup cukup lama, Dara. Kau adalah alasan aku tetap berada di hutan ini. Tapi kini, kau harus menjadi penjaga yang sebenarnya," kata Sagara lembut. Dengan berat hati, Dara mengizinkan Sagara melaksanakan pengorbanannya. Sagara melingkarkan tubuhnya di sekitar batu penjaga, dan mulai menyatu dengan cahaya yang memancar dari retakan batu tersebut. Dalam beberapa saat, batu penjaga kembali utuh, dan hutan mulai pulih. Pak Rengga dan anak buahnya, yang melihat kejadian itu, melarikan diri ketakutan. Mereka tahu bahwa kekuatan hutan jauh lebih besar daripada yang bisa mereka kendalikan. Dara berdiri di depan batu penjaga yang kini memancarkan cahaya cerah. Sagara telah tiada, tetapi keberaniannya tetap hidup dalam hati Dara. "Hutan ini adalah warisanmu, Sagara," kata Dara sambil menyentuh batu penjaga. "Aku akan melindunginya, seperti yang kau lakukan untukku." Sejak saat itu, Dara menjadi penjaga hutan yang sebenarnya. Dia hidup untuk melindungi batu penjaga, dan memastikan bahwa hutan tetap menjadi tempat yang aman untuk semua makhluk hidup. Kisah Dara dan Sagara menjadi legenda yang menginspirasi manusia untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan melawannya. Setelah pengorbanan Sagara berlalu, Dara menjadi penjaga resmi batu penjaga. Namun, dia merasa kosong tanpa kehadiran sahabatnya. Setiap malam, dia duduk di depan batu itu, berharap mendengar suara Sagara sekali lagi. Tapi hutan tetap sunyi. Pada suatu malam saat bulan purnama, batu penjaga memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Dara mendekat dengan hati-hati, dan tiba-tiba dia mendengar suara lembut yang familiar. "Dara, jangan bersedih," suara itu berkata. "Itu adalah suara Sagara." "Sagara, apakah itu benar-benar kau?" Dara bertanya dengan harapan. "Aku tidak lagi hadir dalam wujud fisik, tetapi kekuatanku kini menyatu dengan batu penjaga." "Aku selalu bersamamu," jawab Sagara. Batu itu kemudian memancarkan kekuatan yang mengalir ke tubuh Dara. Dara merasakan sesuatu yang luar biasa, kemampuan untuk berkomunikasi dengan seluruh makhluk hutan. Dia bisa mendengar suara pepohonan, bisikan angin, dan bahkan pikiran hewan-hewan di sekitarnya. "Dengan kekuatan ini, kau akan melindungi hutan lebih baik dariku," kata Sagara. Dara merasa beban tanggung jawab yang besar di pundaknya, tetapi juga kekuatan baru yang memberinya harapan. Dia berjanji untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Sagara. Ketenangan Dara tidak berlangsung lama. Di luar hutan, seorang pengusaha kaya bernama Pak Bimo, mendengar cerita tentang batu penjaga. Dia melihat ini sebagai peluang emas, untuk membangun taman wisata yang megah di sekitar hutan. Dengan dalih membawa kemajuan, Pak Bimo membawa alat-alat berat untuk mulai membangun jalan menuju hutan. Dara mengetahui rencana ini melalui hewan-hewan hutan yang datang melapor. Seekor burung elang terbang rendah di atas Dara dan berkata, "Manusia membawa mesin besar. Mereka akan menghancurkan hutan." Dara merasa marah sekaligus khawatir.
Dia tahu bahwa kali ini ancamannya lebih besar, daripada sekadar pemburu atau penebang liar. Pak Bimo memiliki pengaruh besar, dan banyak orang mendukung rencananya karena dijanjikan pekerjaan dan kemakmuran. Dengan keberaniannya, Dara memutuskan untuk mendatangi desa dan berbicara langsung dengan penduduk. Dia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Hutan ini adalah rumah bagi kita semua. Jika kita menghancurkannya, kita akan kehilangan sumber air, udara bersih, dan keseimbangan alam. Apakah itu harga yang pantas untuk kemakmuran sementara?" Namun, tidak semua orang mendengarkan. Beberapa penduduk bahkan mengejek Dara, menyebutnya gadis hutan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. "Kita butuh pekerjaan, Dara. Kamu tidak mengerti kesulitan hidup di desa ini," teriak salah satu warga. Dara merasa kecewa, tetapi dia tidak menyerah. Dia kembali ke hutan dan mulai menyusun rencana bersama hewan-hewan. Pembangunan jalan menuju hutan dimulai. Suara alat berat menghancurkan pohon-pohon tua, dan membuat tanah berguncang. Dara dan para hewan berusaha mengganggu pekerjaan mereka. Gajah-gajah menarik kabel-kabel, burung-burung mencuri peralatan, dan Dara menggunakan jebakan alami untuk memperlambat prosesnya. Namun, Pak Bimo tidak gentar. Dia membawa lebih banyak pekerja dan alat berat. Dia bahkan mempekerjakan penjaga bersenjata, untuk mengamankan proyeknya. Dara tahu bahwa dia membutuhkan lebih dari sekadar taktik bertahan. Dia mendekati batu penjaga dan memohon bantuan. "Sagara, jika kau masih bersamaku, tunjukkan jalan," bisik Dara. Batu itu kembali bercahaya, dan Dara merasakan aliran kekuatan yang lebih besar. Dengan bantuan kekuatan baru ini, Dara menciptakan penghalang alami di sekitar hutan. Akar-akar pohon menjulang tinggi, menciptakan dinding yang sulit ditembus. Hewan-hewan, dipimpin oleh Dara, bersatu untuk melindungi rumah mereka. Ketika para pekerja mencoba mendekati batu penjaga, mereka diserang oleh rasa takut, yang tak bisa dijelaskan. Mereka melihat bayangan besar yang menyerupai ular raksasa, di antara pohon-pohon. Itu adalah kekuatan Sagara, melindungi hutan dari bahaya. Pak Bimo, yang melihat pekerja-pekerjanya ketakutan, memutuskan untuk menghadapi Dara secara langsung. "Anak kecil, apa yang kau lakukan? Ini bukan tempatmu. Kau bahkan tidak tahu apa itu kemajuan," katanya dengan nada marah. "Kemajuan bukan berarti menghancurkan. Kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya," balas Dara dengan tegas. Pak Bimo tidak mendengarkan. Dia mencoba mendekati batu penjaga, tetapi tiba-tiba tanah di bawahnya retak. Akar-akar pohon muncul dan menghalanginya. "Kau tidak akan menang melawan hutan ini," kata Dara. Melihat kekuatan yang luar biasa dari hutan, dan keberanian Dara, Pak Bimo akhirnya menyerah. Dia memutuskan untuk meninggalkan proyeknya dan menarik semua pekerjanya. Setelah mereka pergi, Dara berdiri di depan batu penjaga, mengucapkan terima kasih kepada Sagara. "Hutan ini aman sekarang, berkatmu," kata Dara dengan lembut. Batu itu memancarkan cahaya lembut, seolah mengiyakan kata-kata Dara. Sejak hari itu, Dara menjadi legenda hidup. Dia tidak hanya dikenal sebagai penjaga hutan, tetapi juga sebagai simbol harapan dan keberanian. Penduduk desa, yang awalnya meragukannya, kini mulai menghormati dan mendukung usahanya menjaga hutan. Hutan itu tetap menjadi tempat yang penuh kehidupan dan keajaiban, sebuah pengingat bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan jika ada keberanian untuk melindungi apa yang berharga.